Baiklah, sebentar. Oke, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan Zoom kita kali ini adalah mengenai barisan dan deret geometri ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu untuk mengidentifikasi konsep barisan dan deret geometri, menemukan suku awal, rasio, dan nilai suku ke N dari barisan geometri, menemukan jumlah dari N suku pertama suatu deret geometri, dan menerapkan konsep barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, kita yang pertama akan mempelajari mengenai barisan geometri. Ya, kita akan menghitung suku ke N dari barisan geometri. Kita juga akan mempelajari mengenai deret geometri, menghitung jumlah N suku pertama dari deret geometri. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah dibentuk. Kemudian nanti salah satu kelompok akan melakukan presentasi. Dan terakhir untuk penilaiannya, Ibu akan nilai dari keaktifan kalian pada saat melakukan tanya jawab, dan pada saat berdiskusi, serta pada saat melakukan presentasi. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan materi prasyarat kita hari ini ya. Jadi, materi prasyarat kita adalah mengenai materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mengenai apa, anak-anak? Barisan aritmetika. Masih ingat dengan barisan aritmetika? Coba, siapa yang bisa mengingatkan kembali kepada teman-temannya materi prasyarat kita sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Ini Putu, Erna, 10 AP3. Silakan, masih ingat dengan barisan aritmetika? Putu Erna? Belum siap? 10 AP4, Dewi Yanti. Ada? Siapa yang angkat tangan mungkin? Yang mau mengingatkan teman-temannya? Nimade Delia, silakan Nimade Delia. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Ya, oke. Barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Masih ingat dengan rumus UN-nya, Nimade Delia? Bagaimana rumus UN-nya? Masih ingat? UN sama dengan A tambah kurung N kurang 1 kali B gitu, Bu. Iya, betul. Bagus. Jadi UN-nya adalah A untuk menentukan suku ke N, atau UN A ditambah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Betul. Ya, rumus UN-nya ya. Oke, sebentar. Oke, untuk berikutnya. Sudah bagus, Made Delia. Terima kasih. Ini ya rumus UN-nya ya. A ditambah N min 1 B. A ditambah N dikali N dikurang 1 dikali B. Jadi A itu adalah apa, Made Delia? A itu masih ingat? UN itu kan untuk menemukan rumus suku N, rumus ke suku ke N. Lalu kalau A, Made Delia masih ingat? Siapa yang masih ingat? A itu apa, N itu apa, B itu apa? Ada yang mau angkat tangan mungkin? I Gusti Ngurah, 10 AP 8. Oh ya, Ibu tuh, siapa yang menjawab tadi? Putu Eka Putri Widari, silakan. Putu Eka Putri Widari. N itu artinya banyak suku. A itu N, ya. B itu beda. B itu beda, betul. Lalu A? A itu suku pertama. Ya, betul, bagus. Jadi UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau suku awal atau U1, N itu adalah banyak suku yang akan dicari. Lalu B itu adalah beda, betul, atau selisih. Oke, bagus. Lalu lanjut ke materi berikutnya, materi prasyarat berikutnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah mengenai deret aritmetika. Sebentar, ini belum muncul ini. Ininya. Oke, deret aritmetika. Masih ingat? Siapa yang masih mengingat dengan materi kita pertemuan yang lalu mengenai deret aritmetika? Silakan, Niwayan Sofia mungkin.
Ya, yang angkat tangan silakan. Nika Adek Sudi Ariantini. Apa itu deret aritmetika? Silakan. Nika Adek Sudi Ariantini. Deret aritmetika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Ya, bagus. Jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika. Jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Good, bagus. Oke, untuk rumus SN, ya, gunakan simbolnya adalah SN untuk deret, ya. SN itu adalah jumlah n suku pertama. Lalu ini, masih ingat? Yang A sama ya dengan yang sebelumnya, ya. A itu suku pertama, N banyak suku, B itu adalah beda atau selisih, ya. Rumusnya ada dua, ya. Yang kiri dan yang kanan. Oke, bagus. Sudi. Terima kasih ya bagi yang sudah menjawab. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan materi kita hari ini. Sebentar. Ya, mengenai barisan geometri, ya. Perhatikan persoalan berikut. Silakan dibaca. Adit asik bermain bola. Ia menjatuhkan bola dari atas meja. Tinggi meja adalah 1 meter. Jadi, bayangkan, Adit menjatuhkan bola dari atas meja, tinggi meja 1 meter, sebelum berhenti, bola itu pasti kan memantul, ya. Memantul berkali-kali sampai bola itu berhenti, ya. Nah, pantulan yang berikutnya, setelah dia jatuh bola dari meja, pantulan berikutnya adalah ketinggiannya, itu adalah setengah dari tinggi sebelumnya. Jadi nggak mungkin dong kalau memantulkan bola dari atas tuh tinggi pantulan berikutnya sama dengan pantulan yang sebelumnya, kan tidak mungkin, ya, pasti akan lebih rendah, ya, bayangkan, ya. Jadi pantulan berikutnya itu ketinggiannya adalah setengah dari tinggi pantulan sebelumnya. Oke, sudah bisa membayangkan? Ya, kita lihat gambarnya. Ya, sekarang Adit ingin mengetahui berapa tinggi bola pada pantulan ketiga, pada pantulan ke-6, pantulan ke-10, berapa tingginya sampai pantulan ke N. Bantu Adit ya. Oke, sekarang kita coba nih, seperti ini, ya. Jadi bola dijatuhkan dari atas meja, pasti akan memantul, ya. Berulang kali sampai bola itu berhenti. Ya, setiap pantulan semakin lama pasti akan semakin rendah tinggi ketinggiannya. Nah, pantulan pertama tingginya adalah 1 meter, karena tinggi meja adalah 1 meter. Lalu pantulan berikutnya lebih rendah setengah kali, berarti dikalikan anak-anak. Untuk pantulan berikutnya adalah 1 dikali setengah. Jadi pantulan berikutnya berapa ketinggiannya? Coba ada yang bisa bantu? Pantulan yang kedua, berapa ketinggiannya? Di Putu Dina mungkin 10AP2 bisa bantu berapa ketinggian pantulan kedua? Ya, angkat tangan, silakan. Ya, pantulan pertama 1 meter, karena tinggi meja 1 meter. Pantulan kedua berapa ketinggiannya? 50 cm. Iya, 1 dikali, siapa tadi yang menjawabnya? Coba nama kelas. Biar bisa Ibu nanti kasih poin nanti, ya, nilai poin nanti, nilai keaktifan. Ya, kalau menjawab, sebutkan nama dan kelas. Jadi ketinggian berikutnya, pantulan kedua adalah 1 dikali setengah. Ya, jadi setengah meter atau 50 cm. Sudah bagus tadi siapa yang menjawab. Oke. Pantulan berikutnya. Ya, setengah kali dari pantulan yang sebelumnya. Berarti dikalikan setengah lagi. 1 yang sudah dikali setengah, dikalikan lagi setengah, ya. Pantulan yang kedua kan 1 dikali setengah. Lalu pantulan yang ketiga 1 dikali setengah, dikalikan lagi setengah. Ya, yang 50 meter, yang 50 cm tadi dikalikan setengah. Berapa ketinggian pantulan ketiga? 25 cm. Iya, betul. 25 cm. 25 cm. Terus seperti itu, ya, sampai tercapai adalah 0 cm, alias bola itu berhenti. Saat bola itu berhenti kan 0 kan? Ketinggiannya 0 cm. Oke, bagus. Oke, sekarang perhatikan tinggi pantulan berikut. Pantulan pertama kan 1 meter. Pantulan kedua 1 dikali setengah meter. Oke, tadi sudah terjawab. Pantulan ketiga 1 dikali tengah, itu kan pantulan kedua yang 1 kali setengah, dikalikan lagi setengah. Ya, berarti pantulan ketiga adalah 1/4 meter, ya, 1/4 meter atau 25 cm. Bagus. Oke, pantulan keempat, kalikan lagi setengah, terus seperti itu anak-anak. Jadi setiap pantulan dikalikan terus dengan setengah kali pantulan sebelumnya. Seperti itu, ya.
Oke, jadi U1 adalah 1 karena pantulan pertama. Suku kedua adalah setengah. Pantulan kedua. Suku ketiga adalah seperempat. Meter ini satuannya ya. 1 meter, setengah meter, seperempat meter. Nah, kalau 4, terus dikalikan setengah, hasilnya adalah 1/8 meter. Nah, terlihat suatu pola ya. Ada polanya di sini ya. Selalu dikalikan setengah. Jadi bilangan yang setengah itu, bilangan yang tetap itu, yang setengah itu disebut dengan rasio. Ya, karena selalu dikalikan dengan setengah, jadi setengah itu disebut dengan rasio. Oke. Nah, ini yang tadi. Jadi kita lihat polanya anak-anak. Suku pertama kan 1, suku kedua kan setengah. 1 dikali setengah, setengahnya kan 1 kali. Nah, suku ketiga, setengahnya berapa kali? 2. Ya, berarti 1 dikali setengah pangkat 2. Karena setengahnya ada 2 kali. 1 kali setengah pangkat 2. U keempat, setengahnya 3 kali. 1 dikali setengah pangkat 3. Nah, kita lihat polanya ini anak-anak. Yang U3 lihat. U3 kan di sini N-nya 3. Pangkatnya lihat. Pangkatnya kan 2. Setengahnya kan pangkat 2, berarti kan berkurang 1. Berarti untuk mendapatkan U3 adalah pangkatnya dari N-nya 3 dikurang 1. 2. Ngerti ya anak-anak? Coba kita coba U4. U4 lihat. N-nya kan 4. Untuk menemukan pangkat berapa, kurangi 1 saja anak-anak. 4 dikurang 1, kan 3. Ya, 4 dikurang 1, 3 pangkatnya ya. Oke, jadi berarti pantulan ke-6, bagaimana cara menemukannya? Sama seperti tadi cara U6, lihat N-nya kan 6. Nah, kita lihat 6-nya dikurang 1, anak-anak, sama seperti pola yang sebelumnya. 6 dikurang 1, berarti setengah pangkat 5. Ya, setengah pangkat 5 adalah 1/32. Kalau pantulan ke-10, coba. Siapa yang bisa membantu? Bagaimana untuk menemukan tinggi pantulan ke-10? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Niwayan Emi, 10/7. Bisa membantu? Bagaimana? U10 sama dengan Dewi Yanti mungkin. 10/4. Siapa yang sudah siap angkat tangan kalau begitu. Bagaimana pantulan yang U10? Bagaimana polanya U10? U10 sama dengan, coba. Boleh salah. Nanti Ibu bantu. U10 sama dengan, yuk, angkat tangan. Nimade Ariasi. Ayo, Made Ariasi, semangat. Gimana? U10 sama dengan? Belum siap. Siapa yang sudah siap? Ayo, coba. Anak-anak, kalau nggak mencoba, kalian nggak akan pernah bisa. U10 sama dengan 1 dikali Sudi Ariantini lagi. Oke, silakan. 1/4. U10, yang keras? U10 sama dengan 1 dikali setengah pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 9. Iya, bagus. Sama dengan 1/512. Ya, bagus. Jadi U10 adalah, lihat kata kuncinya adalah N-nya 10. Ya, sama seperti pola sebelumnya dikurang 1 untuk pangkatnya. Berarti 1 dikali setengah pangkat 10 dikurang 1. Ya, sama dengan setengah pangkat 9. Bagus. Sudi Ariantini ya. Oke, sehingga untuk pantulan ke N, nah pantulan ke N gimana rumus UN-nya? Sudah kita bisa menemukannya, rumus UN-nya adalah 1 dikali setengah, N-nya dikurang 1, pangkat N dikurang 1. Nah ini, untuk pantulan menemukan pantulan ke N, misalnya pantulan ke 100, U100 sama dengan 1 dikali setengah pangkat 100 dikurang 1. Ya, berarti 1 dikali setengah pangkat 99. Seperti itu caranya. Oke. Sekarang, perhatikan kembali persoalan di atas ya. U1-nya 1, U2-nya setengah, U3-nya 1/4, U4-nya 1/8. Jadi U1 itu adalah suku pertama, ketinggian pertama. Ya, disebut dengan A. Berarti 1 meter itu adalah A ya. Lalu yang kita dikalikan terus dengan dengan bilangan yang sama itu disebut dengan rasio ya. Jadi R-nya setengah karena selalu dikalikan dengan setengah. Untuk suku-suku berikutnya selalu dikalikan dengan setengah. Jadi bilangan yang selalu tetap itu adalah rasio. Nah, karena selalu dikalikan dengan setengah, berarti rasionya adalah setengah. Ya, R. Rasio disimbolkan dengan R. R-nya adalah setengah. Jadi rasio itu adalah perbandingan. Perbandingan antara dua suku yang berdekatan yang nilainya tetap. Oke. Sekarang kita lanjutkan.
Jadi, apa pengertian dari barisan geometri? Mirip dengan barisan aritmetika. Silakan, siapa yang mau coba? Apa pengertian dari barisan geometri yang sudah kita bahas tadi? Itu adalah barisan geometri, anak-anak. Anak Agung Gede Kumbara, silakan. Apa itu barisan geometri? Anak Agung Gede Agung. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana suku-suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Oke, gimana? Bagus, sudah. Jadi mengalihkan suku berikutnya dengan bilangan yang tetap ya. Oke, bagus. Lalu ada yang mau memberi jawaban lain mungkin? Tadi siapa yang angkat tangan 2 orang? Siapa lagi satu? Silakan. Ya, silakan. Apa? Mungkin ada punya pendapat yang berbeda. Siapa ini ya? Nama? Punya sama Liani. Ya. Kelas? Kelas 10 AP8 sama 10 AP1. Iya, silakan. Ya, silakan. Apa itu barisan geometri? Perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Oke. Jadi sebenarnya sudah bagus ya anak-anak tadi ya jawabannya. Jadi barisan geometri itu mirip pengertiannya dengan barisan aritmetika ya. Ya, jadi barisan geometri sudah bagus tadi adalah suatu barisan ya yang memiliki perbandingan antara dua suku berurutan selalu tetap. Ya, sama dengan aritmetika mirip. Ya, serupa. Kalau aritmetika adalah barisan yang selisihnya kalau barisan aritmetika ya, selisih atau beda antara dua suku berurutan selalu tetap. Kalau di sini barisan geometri adalah barisan yang perbandingannya. Ya, perbandingan atau rasio antara dua suku berurutan selalu tetap. Jadi bedanya itu antara barisan aritmetika dengan geometri. Kalau aritmetika selisihnya yang tetap atau bedanya yang tetap. Kalau barisan geometri itu adalah perbandingan atau rasionya tetap. Ada lagi satu kuncinya perbedaannya. Kalau barisan aritmetika itu selalu penjumlahannya yang sama, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau barisan geometri perkalian gunakan, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali 2, kali 2. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Jadi kalau selalu dijumlahkan dengan bilangan tetap namanya barisan aritmetika. Tapi kalau selalu dikalikan dengan jumlah yang tetap, dengan bilangan yang tetap disebut dengan barisan geometri. Itu perbedaannya. Oke, sudah bagus tadi. Nah, sekarang kita bentuk rumus umum barisan geometri tadi sudah ya. 1,5, U2 sekian, U3 sekian, sudah kita cari tadi ya. Nah, jadi UN-nya itu adalah, tadi kan 1 di sini. 1 dikali setengah, pangkat N-1 kan itu yang kita temukan tadi. Nah, sekarang kita rubah menjadi bentuk simbol untuk menemukan rumus suku UN. Jadi, UN sama dengan A, 1 ganti dengan A, kan 1 tadi A, suku pertama. A dikali, setengah itu kan R, berarti ganti dengan R. A dikali R pangkat N-1. Ya, ini dah rumus UN-nya ya. Jadi 1 itu adalah suku pertama atau A, N itu banyak suku, R itu adalah rasio. Untuk mendapatkan rasio, kalau untuk mendapatkan beda atau selisih, gimana caranya sebelumnya? Mendapatkan selisih, coba. Siapa yang masih mengingat? Untuk mendapatkan selisih pada barisan aritmetika, gimana caranya? Yuk, angkat tangan. Yang mau bantu? Nika Adik Saras, Natalia nih. Silakan. 10 AP5, silakan. Untuk mendapatkan beda, terbesar dikurang nilai terkecil. Untuk mendapatkan selisih pada barisan aritmetika adalah suku yang di belakang dikurangi suku yang di depannya, atau U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2. Itu untuk barisan aritmetika. Kalau untuk barisan geometri, ya udah bagus, Sarah. Untuk barisan geometri, untuk mendapatkan rasio, dibagi anak-anak, jangan dikurang, dibagi. Suku yang sebelumnya dikurangi suku yang di depannya. Jadi U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3. Begitu cara mendapatkan rasio. Selalu tetap rasionya. Pasti sama. Oke, begitu ya. Bedanya antara barisan aritmetika dengan barisan geometri. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui barisan sekian ya. 139. Tentukan rasionya. Oke, siapa yang mau coba? Rasionya berapa? Ayo, silakan. Rasionya berapa? Silakan angkat tangan. Ayo, waktunya sudah mau habis anak-anak. Ayo, segera, cepat. Rasionya berapa? Tadi kan sudah kita bahas. Bunga Widyasari, rasionya berapa? Rasionya dikali 3. Rasio tadi kan udah Ibu sampaikan rumusnya adalah U2 dibagi U1. Jadi rasionya berapa? U2-nya berapa? U2 3. Ya, U1-nya? 1.
1. Berarti rasionya adalah Jadi kurang 1. jangan dikurang. Karena Dibagi. kalau aritmetika baru dikurang. Dibagi. Jadi rasionya berapa? 3. Ya, betul. Jadi rasionya adalah 3. Boleh 3 dibagi 1. Yeay. Bisa ya jawab ya. Kan senang kalau bisa menjawab ya. Rasio 3 bagi 1 atau 9 dibagi 3 juga sama. 3 hasilnya. Ya. Oke, sekarang suku ke-10. Siapa yang mau coba? Rumusnya. Ya, rumusnya adalah UN A dikali R pangkat N-1. Rumus yang tadi digunakan ya. N diganti dengan 10, berarti U10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 1 dikali R-nya berapa? Ini sudah dijawab, R-nya adalah 3, pangkat ya. Pangkat 10 dikurang 1. Berarti 3, 1 kali 3 pangkat 9, kan 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 adalah sekian ya, 19.683. Jadi suku yang ke-10 adalah 19.683. Kalau kalian belum yakin, boleh digunakan cara manual. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, kali 3 terus sampai suku ke-10. Nanti akan didapatkan suku ke-10 adalah 19.683. Itu cara manual lebih panjang, lebih sulit. Mendingan gunakan cara yang ya. Oke, sudah bagus tadi, Bunga. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini apa bedanya ini dengan ini anak-anak? Coba, siapa yang mau bantu? Apa bedanya yang ini yang atas dengan yang B? A dan B apa bedanya? Sudah pernah kita pelajari di barisan aritmetika. Apa bedanya yang A dan yang B? Yang A itu apa? Yang B itu apa? Coba angkat tangan. Ayo, yang A itu apa? Yang B apa? Silakan. Siapa yang mau bantu? Masih ingat nggak? Apa bedanya ini simbol-simbol ini? Ini koma, yang A, yang ini, yang B, tanda plus. Apa bedanya? Ayo, masih ingat dengan materi kita sebelumnya, barisan dan deret, aritmetika. Coba, Niputu Dina, gimana? Mau mencoba? Nah, dia mau angkat tangan nih. Sudah lupa ya? Ayo. Yang A itu adalah, kalau simbolnya koma, 1,4,16, itu artinya suatu barisan. Ya, betul, di barisan. Barisan apa ini? Coba lihat. Aritmetika. Yakin. Ini ditambah apa dikali nih? Ke 1 ke 4, 4 ke 16. Ini apanya yang tetap? Selisihnya tetap atau perbandingannya tetap? Perbandingan tetap, berarti geometri, jangan aritmetika ya. Ya, berarti geometri, berarti barisan geometri. Kalau di bawahnya, tandanya plus, itu artinya apa? Deret aritmetika. Iya, kalau tandanya plus, penjumlahan, selalu dijumlahkan itu artinya deret. Aritmetika ini, masa? Iya, karena bukan selisihnya yang sama. 1 tambah 4, berarti kan 3. Selisihnya 4 ke 16 kan? Berapa selisihnya? 12 kan? Tidak sama selisihnya. Berarti yang sama adalah apa? Perbandingannya ya. 4 bagi 1, 4. 16 bagi 4, 4. 4 bagi 16, 4. Perbandingannya yang sama. Berarti geometri. Yang di atas adalah barisan geometri, yang di bawah adalah deret geometri. Oke, good. Ya, sudah bagus, sudah mau berusaha. Oke, jadi apa itu pengertian deret geometri? Coba. Berdasarkan dari analisa kita tadi, mengenai yang A dan B. Coba siapa yang mau bantu? Apa itu deret geometri? Ya, silakan. Deret geometri adalah perbandingannya yang sama. Perbandingan, ya untuk geometrinya ya. Tapi kalau untuk antara barisan dengan deret, apa bedanya? Barisan geometri kan itu adalah bilangan yang perbandingan atas rasio antara dua suku berurutan tetap. Tapi kalau deret, coba kata kunci deret apa? Astiti Utari, sudah bagus tadi yang menjawab. Terima kasih. Astiti, silakan mau coba. 10/9. Udah kedengeran, Bu? Kedengeran, anak. Kedengeran, anak. Silakan, lanjut. Jadi, deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Ya, jadi ya sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Jadi itu pengertian geometrinya, anak-anak. Kalau diminta deretnya ya. Ingat deret itu apa kata kuncinya? Deret itu adalah jumlah. Ya, jumlah dari ya gimana tadi? Jumlah dari setiap suku barisan geometri. Itu kata kuncinya. Ingat, kalau ada barisan itu hanya disimbolkan dengan dilambangkan apa maksudnya dipisahkan dengan tanda koma ya. Kalau deret itu dengan tanda tambah kan itu bedanya di situ ya. Kalau deret berarti kita jumlahkan barisan-barisan suku-suku pada barisan geometri itu bedanya. Oke.
Untuk jumlah suku ke N-nya seperti ini anak-anak, proses penemuannya ya. Ingat kalau deret itu SN, sama seperti aritmetika. SN itu penemuan rumusnya seperti ini anak-anak, nanti boleh dipelajari ya. Jadi untuk SN itu rumusnya ini ya, SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Ada dua rumus anak-anak per 1 min R, ada dua, tergantung R-nya ya. Tergantung R, lihat dulu R-nya. Kalau R-nya kurang dari 1, misalkan R-nya min 1, min 2, min 3, negatif R-nya kan kurang dari 1, ya gunakan, atau pecahan mungkin setengah, seperempat kan kurang dari 1 juga. Gunakan ini rumusnya anak A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini dicoba ya. Kalau R-nya lebih dari 1 berapa? 2, 3, 4, dan seterusnya. Gunakan rumus yang bawah, beda anak-anak. Ini terbalik ini ya. Nih, di depannya 1 dikurang R pangkat N, di bawahnya dibalik dia. A dikali R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Ini dicoba rumus ini anak-anak ya. Oke. Coba lihat jumlah. Oke, nanti dicoba ini ya. Silakan nanti Ibu share di e-learning. Ya, untuk menemukan SN, jumlah N. Geometri tak hingga ini ya. Untuk dari geometri tak hingga itu rumusnya, jika ada kata deret tak hingga, berarti gunakan rumus yang ini. Jangan gunakan rumus yang tadi anak-anak. Di LKPD kan ada kata deret tak hingga. Ini yang kita gunakan rumusnya. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Ya. Oke. Oke, ini contoh soalnya. Silakan nanti kalian boleh pelajari, Ibu share. Oke. Oke, sekarang kalian sudah bentuk kelompok ya. Kelompok belajar ya. Kita lakukan lagi diskusi nanti ya. Diskusi yang permasalahan yang ada di LKPD yang saya Ibu share di e-learning ya. Oke. Silakan sebelum kita mempresentasikan, kira-kira Ibu akan tampilkan di sini ada presentasi dari anak yang sudah mengirimkan hasilnya ya. Oke, kita coba perlihatkan di sini ada siswa yang sudah mengirimkan hasil diskusinya. Kita lihat sebentar. Mana ini? Oke, siapa yang sudah mengirimkan hasilnya boleh presentasikan ya. Ayuliani kalau nggak salah ya. 10 AP berapa itu ya? Sebentar. Mana ini? Hasil. Ayuliani sudah siap ya untuk presentasikan ya, Ayuliani ya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sebentar dulu. Ibu perlihatkan ini. Hasil yang sudah dikirim ke Ibu. Oke, ini ya hasilnya ya Ayuliani. Sebentar ya, belum terlihat ya. Oke, coba dipresentasikan nanti ya. Sebentar, belum muncul dia. Oke, ini ya hasilnya Ayuliani. Oke, coba dipresentasikan untuk soal nomor 1 ya. Silakan. Nomor 1, soalnya suku ketiga dan keenam suatu urutan geometri berturut-turut sama dengan 5 dan 135. Berapa suku ke-8? Ya. Rumus umum geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Suku ketiga, U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurang 1. U3 sama dengan A dikali R pangkat 2 sama dengan 5. Suku ke-6 yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 135. U6 sama dengan A dikali R pangkat 5 sama dengan 135. Untuk nilai A dan R, substitusi persamaan 1 ke 2, A dikali R pangkat 5 sama dengan 135. Uraikan sehingga A dikali R pangkat 2 dikali R pangkat 3 sama dengan 135. Substitusi nilai A dikali R pangkat 2 menjadi 5, yaitu 5 dikali R pangkat 2 sama dengan 135. R pangkat 3 sama dengan 135 dibagi 5. R pangkat 3 sama dengan 27. R sama dengan 3. Oke. Untuk nilai A, substitusi nilai R sama dengan 3 ke persamaan 1.
A dikali R pangkat 2 sama dengan 5. A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 5. 9A sama dengan 5. A sama dengan 5 per 9. Suku ke-8 sama dengan U8. A dikali R pangkat 8 dikurang 1. U8 sama dengan A dikali R pangkat 7. U8 sama dengan 5 per 9 dikali 3 pangkat 7. U8 sama dengan 100935 dibagi 9. U8 sama dengan 1215. Oke, bagus. Ayuliani, sekarang mungkin ada teman lain yang mau memberi tanggapan, kelompok lain mungkin ada yang mau memberi tanggapan atas jawaban dari soal nomor 1. Gimana? Silakan. Angkat tangan ya, mau memberi tanggapan. Ada? Oke, Ibu beri penegasan sedikit sini ya, penekanan di sini ya. Untuk mendapatkan R di sini adalah bisa gunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, metode SPLDV itu anak. Metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Sebenarnya gunakan metode gabungan saja lebih mudah anak-anak ya. Jadi R pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 2. Jadi dibagi ya. Jadi R pangkat 3 sama dengan 135 dibagi 5. R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti R-nya adalah 3. Ya gunakan metode gabungan saja anak-anak. Untuk mendapatkan R. Metode eliminasi dulu untuk mendapatkan R, lalu untuk mendapatkan A, gunakan metode substitusi. Ya, sudah bagus Ayuliani. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, jadi nanti kalian coba nanti lagi pelajari yang soal nomor berikutnya ya, nomor 2 dan nomor 3. Oke, karena waktu sudah ini menunjukkan jamnya. Sekarang kita akhiri anak-anak ya untuk kesimpulannya. Oke, siapa yang mau kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau membantu menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Apa kesimpulannya? Oh, angkat tangan silakan. Yuk, biar cepat. Ini waktunya sudah mepet sekali ini. Kesimpulan kita pada hari ini apa pembelajarannya? Silakan angkat tangannya. Yuk, ayo. Ini Kadek Gilang, ayo. Ini Kadek Gilang. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan dulu anak-anak, biar bisa Ibu sebutkan nama dan kelas. Waktunya mepet sekali ini. Udah mau habis. Ya, angkat tangan dulu. Siapa itu namanya? Ya, langsung bicara saja. Nama, kelas. Nama saya ini Putu Diasnia Fridayanti dari 10 AP8. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, di mana kita sudah belajar tentang baris dan deret geometri atau aritmetika dan beserta rumus-rumusnya. Dan begitu juga tentang pembahasan soal dari kerja kelompok yang dijelaskan oleh Ayuliani. Ya, terima kasih. Ya, sudah bagus. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari mengenai barisan geometri. Barisan geometri itu adalah barisan bilangan atau barisan yang suku-suku antara dua barisan yang suku-suku dua yang berurutan itu selalu perbandingannya tetap. Ya, barisan yang suku-suku yang berurutannya perbandingannya selalu memiliki rasio yang tetap. Sementara deret geometri itu adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Jadi itu ya perbedaan antara barisan dan deret ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran apa yang menarik dari materi ini? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Apa yang menarik? Apa kesulitannya yang ditemui pada pembelajaran ini? Biar bisa nanti Ibu bantu. Silakan, angkat tangan. Ayo. Ayo silakan, Ibu Widyasari. Siapa yang mau jawab? Yang belum pernah bicara siapa? Silakan, yang belum pernah bicara siapa? Kesulitannya apa? Apa ya kesulitannya biar bisa Ibu bantu nanti, biar Ibu tahu apa yang perlu kita Ibu ulangi nanti mungkin pembahasannya. Yuk, nih Kadek Urip. Apa kesulitannya? Nih Kadek Urip 10 AP7. Kadek Urip. Ya, silakan. Bicara. Ayo. Nih Wayan Sofia. Nih Wayan Sofia. Apa kesulitannya? Tidak. Tidak ada kesulitan? Bisa ya? Oke, kalau tidak, ini nanti silakan kalian pelajari kembali ya bersama dengan kelompoknya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas perhatian kalian, selalu bersemangat ya. Ingat Ya, Bu. prinsipnya, matematika bisa jika mau belajar
Mau mencoba dan mau Bertanya. bertanya. Itu prinsipnya ya. Ya pasti bisa. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa ya. Rizka AP5. Rizka AP5. Silakan pimpin doa. Kita pimpin doa Rizka AP5. Nggak kedengeran Rizka ya. Niketut oke 10 AP6. Niketut oke 10 AP6. Silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran, bersyukur atas pembelajaran yang sudah berlangsung dengan lancar. Yuk. Niketut oke? Nggak terdengar suara Ibu. Nima Dedeli. 10 AP8. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Dedeli. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak ya. Oke, ingat selalu jaga kesehatan. Kita akhiri dengan parama Santi. Om Santi, Santi. Silakan anak-anak, sudah selesai, silakan boleh meninggalkan ruangan Zoom ya.